Selamat datang di segmen History Talks, tempat di mana kita menggali lebih dalam sejarah dan pemikiran tokoh-tokoh besar dunia. Hari ini, kita akan berbicara tentang seorang filsuf Yunani kuno yang pemikirannya mengguncang fondasi peradaban Barat. Sokrates dikenal sebagai bapak filsafat Barat, tapi tahukah Anda bahwa ia adalah salah satu kritikus paling vokal terhadap demokrasi? Dalam diskusi ini, kita akan menjelajahi gagasan revolusionernya, alasan dibalik kritik tajamnya terhadap demokrasi Athena, dan bagaimana pemikirannya tetap relevan hingga hari ini. Di tengah gemuruh pasar Agora, di mana warga Athena berkumpul untuk berdagang, berbicara, dan berdebat, seorang lelaki tua dengan janggut lebat berdiri dengan tenang. Ia adalah Sokrates, filsuf yang hidup pada abad ke-5 sebelum Masehi, dikenal bukan karena kekayaan atau kekuasaannya, tetapi karena keberaniannya untuk mempertanyakan segala sesuatu termasuk sistem pemerintahan yang dianut oleh kota tempat ia lahir dan tinggal, yaitu demokrasi. Demokrasi Athena pada masa itu adalah kebanggaan Yunani kuno. Dalam sistem ini, setiap warga negara laki-laki memiliki hak untuk berbicara, memberikan suara, dan menentukan arah kebijakan negara. Bagi sebagian besar orang, sistem ini dianggap sebagai puncak kebebasan dan keadilan. Namun, bagi Sokrates, sistem ini menyimpan bahaya yang tidak terlihat oleh banyak orang. Sokrates sering terlihat berjalan di sekitar Athena, berbicara dengan siapa saja yang mau mendengarkannya. Tukang kayu, pedagang, bahkan politisi. Dalam percakapan-percakapan tersebut, ia menggunakan metode khasnya, yang kini dikenal sebagai metode Sokratik, mengajukan serangkaian pertanyaan untuk menguji asumsi dan keyakinan seseorang. Sokrates mempertanyakan segalanya, termasuk dasar dari demokrasi itu sendiri. Ia sering bertanya kepada warga Athena, "Apakah kalian percaya bahwa setiap orang mampu memutuskan apa yang terbaik untuk negara? Apakah mereka yang tidak memahami keadilan atau kebenaran layak untuk memimpin?" Pertanyaan-pertanyaan ini sering membuat lawan bicaranya terdiam, tetapi juga menimbulkan kemarahan, terutama di kalangan elit politik. Sokrates percaya bahwa salah satu kelemahan terbesar demokrasi adalah ketergantungannya pada massa yang tidak terdidik. Dalam pandangannya, keputusan yang baik memerlukan pengetahuan, kebijaksanaan, dan pertimbangan yang matang. Sesuatu yang tidak dimiliki oleh kebanyakan warga negara biasa. Ia sering menggunakan analogi untuk menjelaskan pandangannya. "Jika kalian hendak berlayar melintasi lautan," katanya kepada sekelompok pendengar di Agora, "apakah kalian akan memilih kapten kapal melalui suara mayoritas? Ataukah kalian akan menyerahkan tugas itu kepada orang yang paling berpengalaman dalam navigasi?" Dengan analogi ini, Sokrates ingin menunjukkan bahwa menyerahkan kekuasaan kepada massa yang tidak berpengetahuan adalah seperti menyerahkan kendali kapal kepada orang-orang yang tidak tahu arah angin atau arus laut. Sokrates juga melihat bahaya besar dalam cara pemimpin dipilih di bawah demokrasi. Di Athena, kemampuan berbicara di depan umum seringkali lebih penting daripada kebijaksanaan atau moralitas. Para orator yang pandai berbicara seringkali menggunakan retorika untuk memanipulasi emosi rakyat, menjanjikan hal-hal yang tidak realistis untuk memenangkan dukungan. Sokrates menyebut para orator ini sebagai penjajah gula, karena mereka memberi rakyat apa yang ingin mereka dengar, bukan apa yang benar-benar mereka butuhkan. Ia memperingatkan bahwa demokrasi dapat dengan mudah menghasilkan pemimpin yang pandai memikat hati rakyat, tetapi tidak memiliki kompetensi untuk memimpin negara. Sebagai alternatif terhadap demokrasi, Sokrates memimpikan sebuah sistem di mana pemerintahan dipimpin oleh orang-orang yang benar-benar bijaksana, yang ia sebut sebagai filosof raja. Dalam pandangannya, filosof raja adalah individu yang telah melalui pendidikan intensif dalam filsafat, moralitas, dan seni pemerintahan. Mereka tidak akan memimpin untuk keuntungan pribadi, tetapi untuk kebaikan bersama. Sokrates percaya bahwa hanya mereka yang memahami konsep keadilan sejati yang layak memimpin. Namun, gagasan ini sulit diterima oleh warga Athena, yang lebih menghargai kebebasan individu daripada otoritas berdasarkan kebijaksanaan. Ironisnya, kritik Sokrates terhadap demokrasi membawanya pada kematiannya.
Pada tahun 399 sebelum Masehi, ia ditangkap dan diadili atas tuduhan merusak pemuda dan mengabaikan dewa-dewa Athena. Tuduhan ini bermotif politis, karena Sokrates sering mengajarkan murid-muridnya untuk mempertanyakan otoritas dan tradisi yang ada. Pengadilan dilakukan di depan 501 juri yang dipilih dari warga biasa. Dalam pembelaannya, Sokrates tidak mencoba mencari simpati. Sebaliknya, ia dengan tegas mempertahankan haknya untuk berbicara kebenaran, bahkan jika itu tidak populer. Ia berkata, "Rakyat dapat membunuh tubuhku, tetapi mereka tidak dapat membunuh jiwa yang mencari kebenaran." Dengan suara mayoritas tipis, juri menjatuhkan vonis mati. Sokrates dihukum untuk meminum racun hemlock, yang ia terima dengan ketenangan luar biasa. Setelah kematiannya, pemikiran Sokrates tidak hilang begitu saja. Murid-muridnya, terutama Plato, menuliskan ajarannya dan mengembangkan ide-idenya tentang pemerintahan dan keadilan. Kritik Sokrates terhadap demokrasi terus menjadi bahan perdebatan, terutama dalam filsafat politik modern. Sokrates mengajarkan kepada dunia bahwa kebebasan tanpa pendidikan adalah kekosongan, dan bahwa demokrasi tanpa kebijaksanaan adalah jalan menuju kehancuran. Ia mengingatkan kita bahwa sistem pemerintahan yang ideal bukan hanya soal siapa yang memiliki suara, tetapi siapa yang memiliki pengetahuan dan komitmen untuk melayani kebaikan bersama. Kisah Sokrates adalah pengingat abadi tentang pentingnya pendidikan, kebijaksanaan, dan keberanian untuk mempertanyakan sistem yang kita anggap benar. Di era modern yang sering diwarnai oleh populisme dan manipulasi politik, kritik Sokrates terhadap demokrasi tetap relevan dan menginspirasi.